kelas A1 2017. Di sini kami akan mempraktekkan secara singkat bagaimana cara melakukan BHD atau bantuan hidup dasar pada saat masa pandemi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu BHD atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar atau Basic Life Support merupakan serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk membantu siapapun yang mengalami kondisi henti napas dan henti jantung. Dengan ini secara garis besar bertujuan untuk menjaga pernapasan dan sirkulasi darah berhenti, serta memberikan bantuan terhadap sirkulasi darah dan pernapasan korban melalui tindakan resusitasi jantung paru atau RJP. Bantuan hidup dasar yang dilakukan pada masa pandemi tentunya berbeda dengan bantuan hidup dasar yang biasa dilakukan, karena dalam pelaksanaan diperlukan standar operasional khusus sesuai protokol kesehatan. Persyaratan operasional khusus sesuai protokol kesehatan itu meliputi penggunaan APD yang lengkap pada saat melakukan pembersihan jalan nafas atau airway, dan meminimalkan kontak langsung dengan pasien, serta tidak disarankan untuk melakukan breathing secara langsung pada pasien yang membutuhkan resusitasi napas. Tuan F merupakan seorang laki-laki yang berusia 40 tahun sedang berlari kecil di sebuah jalan dekat area tempat tinggalnya. Kondisi Tuan F terlihat normal sampai pada tengah-tengah aktivitasnya. Kemudian Tuan F meringis dan memegangi dadanya sebelah kiri sebelum kemudian Tuan F jatuh ke sisi jalan. Halo, selamat pagi. Saya Eli, mahasiswa keperawatan Universitas Airlangga. Di sini saya menemukan seorang laki-laki kira-kira berusia 40 tahun dalam kondisi tidak sadar di daerah Sumberjo dan membutuhkan pertolongan segera. Mohon ambulan untuk segera datang. Saat melakukan RJP, selalu ingat langkah DRABC, yaitu yang pertama adalah D atau dangerous. Sebelum melakukan pertolongan, pastikan keadaan 3A. Yang pertama adalah aman bagi penolong. Pada masa pandemi, pastikan menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, aman pasien. Dan yang ketiga, aman lingkungan. Kedua, R atau respon. Periksa kesadaran korban dengan teknik AFU. A. Alert. Inspeksi apakah korban masih sadar. V. Verbal. Panggil nama korban atau bersuara dengan sedikit keras di dekat telinga korban. Jika tidak ada respon, maka lakukan P, yang berarti P. Tepuk pundak korban secara perlahan namun tegas dan berikan rangsangan nyeri. Ketiga, A atau RW. Kaji kepatenan jalan nafas pasien. Kaji juga terjadinya tanda-tanda obstruksi seperti adanya snoring, stridor, penggunaan otot bantu nafas, atau cyanosis. Jalur nafas pasien terbuka apabila terjadinya obstruksi jalan nafas. Serta apabila diperlukan, gunakan teknik untuk mempatenkan jalur nafas pasien. Cara melakukan teknik chin lift yaitu meletakkan salah satu tangan di dahi pasien dan tangan yang lainnya di bawah dagu pasien. Lalu tekan dahi ke arah bawah dan angkat dagu ke arah atas sehingga posisi kepala pasien mendangak ke atas dan mulut pasien terbuka. Dalam situasi pandemi seperti ini, teknik ini perlu diperhatikan karena tenaga medis berpotensi tinggi untuk terpapar nafas pasien sehingga penggunaan APD yang tepat sangat dianjurkan. Keempat, B atau breathing. Saat jalan nafas terbuka, perhatikan tanda-tanda pernapasan normal selama 10 detik. Periksa apakah pada pasien terlihat pernapasan normal, jarang, atau tidak ada sama sekali. Yang kelima yaitu C atau circulation. Cek sirkulasi melalui denyut jantung atau denyut nadi yang dapat diukur melalui arteri karotis yaitu 1-2 cm ke arah kanan dan kiri dari tengah tenggorokan yang dapat diukur melalui 2-3 jari kita dilaba secara lembut. Lalu apabila tidak didapatkan pulsasi selama 5-10 detik maka dapat dilakukan kompresi secara segera secara simultan dengan napas pasien. Teknik kompresi pada orang dewasa yaitu 1. Posisikan penderita berbaring terlentang. 2.
2. Posisikan penolong berada di samping penderita. 3. Temukan pertemuan lengkung tulang iga kanan dan kiri atau ulu hati. 4. Tentukan titik pijatan kira-kira 2 ruas jari ke arah dada atas dan titik pertemuan lengkung tulang iga kanan dan kiri. 5. Posisikan salah satu tumit tangan di titik pijat. Tumit tangan lainnya diletakkan di atasnya untuk menopang. 6. Posisikan bahu penolong tegak lurus dengan tumit tangan. 7. Lakukan pijatan jantung luar. Pada manusia dewasa, resusitasi jantung paru dikenal rasio 30 kali kompresi dada berbanding 2 kali tiupan bantuan nafas. Bantuan nafas menggunakan backness device dengan filter dan pastikan seal rapat. Prinsip kompresi dada adalah close heart and pace. Heart artinya kedalaman kompresi minimal 5 cm, pace artinya kecepatan kompresi mencapai 100-120 menit. Apabila alat AED sudah tiba, maka dapat dipasang pada dada pasien. AED atau Automated External Defibrillator adalah alat simulator detak jantung. Itu portable menggunakan listrik tegangan tinggi untuk memulihkan korban kardiak arrest akibat serangan jantung dan lainnya. AED akan menganalisis irama jantung dan akan memutuskan apakah pasien membutuhkan shock atau tidak. Apabila AED menemukan ventricular fibrillating atau defibrillator dan ventricular tachycardia sangat cepat, maka AED akan memerintahkan penolong untuk menekan tombol shock dengan perintah shock advice. AED akan memberikan serangan listrik ke jantung pasien. Jika tidak berhasil, maka AED akan memerintahkan penolong untuk menghentikan RJP dengan perintah kondisi CPR. Lakukan RJP selama kurang lebih 2 menit. Evaluasi RJP dilakukan setiap 2 menit. RJP dapat dihentikan apabila ada kondisi yang pertama, sudah ada respon dari pasien, yang kedua, telah datang tim yang lebih ahli, yang ketiga, penolong kelelahan, yang keempat, ada tanda kematian yang jelas, yang kelima, do not resuscitation. Saat evaluasi, terdapat napas dan denyut nadi pada pasien, maka pasien diposisikan dalam recovery position. Dengan cara yang pertama, saingi pada tangan terdekat dengan penolong. Yang kedua, tangan terjauh telapak tangan atau punggung tangan disilakan sebagai bantalan di pipi terdekat dengan penolong. Yang ketiga, kaki terjauh dengan penolong ditepuk. Yang keempat, miringkan dan gulingkan ke arah penolong. Itu tadi tentang BHD di masa pandemi. Pada dasarnya prinsipnya sama saja dengan BHD pada umumnya. Hanya saja jangan lupa untuk batasi kontak langsung dengan pasien, gunakan APD, dan batasi jumlah personil. Sekian video dari kelompok kami, sampai jumpa di video berikutnya.